Pemirsa, bermodus mencari alamat rumah teman, dua pemuda yang hendak mencuri sepeda motor diringkus warga Jalan Lingkar Luar Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga yang kesal dengan kedua pelaku pun sempat menghakiminya hingga babak belur. Dua terduga pencuri sepeda motor ini tidak bisa berkutik saat diringkus warga Jalan Lingkar Luar Pondok Randu Duri Kosambi, Jakarta Barat. Kedua pemuda ini ditangkap lantaran kedapatan hendak mencuri sepeda motor milik warga di lokasi. Amarah warga seketika tersulut. Di tas milik salah satu pemuda ini terdapat kunci letter T yang biasa digunakan pencuri sepeda motor. Warga yang geram berusaha menghakimi kedua pelaku meski keduanya bersikeras tak mengaku perbuatannya. Pelaku berdalih tengah mencari tempat tinggal rekannya. Penangkapan berawal dari rekaman kamera pengintai CCTV di sekitar lokasi yang menggambarkan gerak-gerik mencurigakan keduanya. Keduanya mondar-mandir sambil melihat dua sepeda motor warga yang terparkir di luar rumah. Keduanya juga sempat masuk ke dalam halaman rumah kontrakan warga. Warga yang kerap mengalami aksi pencurian langsung meringkus kedua pelaku di lokasi. Uangnya kita keluar tuh sampai interogasi, nanya-nanya, dia masuk ke sini, ngintip ke jendela. Melihat kita lagi lihat monitor. Berapa orang, Bang? 2 orang. Yang ketahuan 2 orang. Terus? Kita lagi lihat monitor. Akhirnya kita ke depan dong, karena udah ketahuan ke depan. Nah, pas ke depan, tanya-tanya, katanya dia lagi nyari alamat temannya. Temannya kan nggak ada di sini. Untuk menghindari amuk warga yang lebih anarkis lagi, kedua pelaku beserta sepeda motor yang digunakan kemudian dibawa ketua RT dan RW setempat ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang membakar bendera merah putih viral di media sosial. Saat ini polisi sedang menyelidiki identitas serta lokasi pembakaran bendera merah putih. Video pembakaran bendera merah putih yang dilakukan seorang pria viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini pertama kali diunggah di salah satu aplikasi media sosial. Meski sudah ditelusuri, namun akun Aldia266 tidak lagi dapat ditemukan. Diduga akun telah dihapus setelah pemilik akun mengetahui videonya viral di media sosial. Usai viral, polisi menyelidiki peristiwa pembakaran bendera merah putih. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi menyatakan, kasus ini diselidiki Siber di Treskrimsus Polda Aceh. Diduga pembakaran bendera merah putih dilakukan warga negara Indonesia asal Aceh yang tinggal di Malaysia. Sebelumnya, lagu Kebangsaan Indonesia Raya juga diparodikan pada akhir Desember 2020. Awalnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya diduga diparodikan netizen Malaysia di media sosial. Konten yang berisi penghinaan diunggah pelaku di salah satu channel YouTube. Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Melalui situs resminya Kedubes Malaysia untuk Indonesia, otoritas Malaysia menginvestigasi kasus ini. Unggahan parodi lagu Kebangsaan Indonesia Raya tidak hanya membuat publik tanah air geram, beberapa pihak juga menanggapi kasus ini. Usai diselidiki oleh polisi Indonesia yang bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia, diketahui pembuat serta pengunggah video parodi lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku lainnya juga seorang WNI yang tinggal di Sabah, Malaysia. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pulau Lantigiang di Kabupaten Selayar menjadi perhatian publik lantaran pulau berpasir itu diduga dijual seharga 900 juta rupiah. Polres Selayar, Sulawesi Selatan terus menyelidiki kasus penjualan pulau tersebut. Inilah Pulau Lantigiang yang terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pulau yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Takabonerate ini diduga dijual seharga 900 juta rupiah. Kasus penjualan pulau ini pun viral di media sosial. Kepolisian Polres Selayar tengah mendalami kasus dugaan penjualan pulau tak berpenghuni ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pulau ini dijual seharga 900 juta rupiah kepada pembeli dengan menyetor uang muka sebesar 10 juta rupiah.
Dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Setelah viral jual beli dengan dinar dan dirham di Depok, transaksi menggunakan mata uang dinar dan dirham juga dilakoni komunitas dinar dirham di Kota Tangerang, Banten. Mereka mengaku sudah lama menggunakan mata uang tersebut untuk jual beli. Sejumlah petugas marbot dan satpam Masjid An-Nabawi di perumahan Banjarwijaya, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang masih menyimpan beberapa mata uang dinar, dirham, emas, dan perak. Mereka memiliki mata uang dinar, dirham, emas, dan perak ini untuk pembelian sembako bazar muamalah yang digelar sebulan sekali di areal parkir Masjid An-Nabawi. Pasar bazar muamalah yang sudah beroperasi sejak tahun 2019 kini sudah tidak beroperasi akibat pandemi corona. Uang dirham yang diadakan buat belanja sembako tersebut adanya telur, beras, dan lain-lainnya. Transaksi dengan mata uang dinar dan dirham juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Seperti salah satu toko penjual madu ini yang menjadi anggota komunitas Bazar Muamalah. Namun pemilik toko mengatakan bazar berlangsung tiap 2 pekan sekali di hari Minggu, tidak hanya menggunakan uang dinar dirham tetapi juga menggunakan rupiah. Namun pihak Bank Indonesia menegaskan hanya mata uang rupiah yang menjadi alat transaksi yang sah di tanah air. Bank Indonesia sudah mengimbau pedagang di bazar muamalah agar tidak lagi menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran. Kami ingin menegaskan kembali bahwa dinar, dirham, bitcoins atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang syah di wilayah NKRI. Bank Indonesia juga sangat ingin mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang negara kesatuan Republik Indonesia. Sejauh ini Bank Indonesia masih ingin melanjutkan pendekatan yang persuasif untuk mengedukasi masyarakat karena mungkin masyarakat masih banyak yang belum paham tentang undang-undang tersebut. Dan itu salah satu alasan kami mengeluarkan statement kemarin siang. Tetapi sampai satu titik itu sudah meresahkan, Bank Indonesia tentu tidak akan ragu menerapkan peraturan ini dan kami tentu saja akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang, khususnya kepolisian. Bank Indonesia juga menegaskan transaksi di tanah air yang menggunakan mata uang selain rupiah akan diancam pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat khawatir naiknya harga pulsa maupun token listrik usai berlakunya aturan PPN pulsa dan token listrik. Namun pemerintah menyatakan PPN pulsa dan token listrik hanya berlaku di distributor tingkat 2. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan pemungutan pajak pertama nilai atau PPh dan pajak penghasilan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama menyatakan pemungutan PPh pasal 22 untuk pembelian pulsa dan kartu hanya dilakukan untuk distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucher dalam SPT tahunan. Aturan ini mulai berlaku tanggal 1 Februari 2021. Ada beberapa kategori pemungutan PPN atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Pemungutan PPN hanya distributor di tingkat 2 atau server, sehingga rantai distribusi dari pengecer ke konsumen tidak dipungut PPN lagi. PPN dikenakan atas penjualan pembayaran token listrik oleh agen atau penjual dari selisih harga atau komisi penjualan, bukan nilai token listriknya. PPN dikenakan atas komisi atau selisih harga oleh agen atau penjual yang diperoleh dari hasil penjualan tanpa mempengaruhi nilai atau harga voucher. Untuk menjawab kekhawatiran masyarakat tentang naiknya harga pulsa dan token listrik, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketentuan baru ini tidak berpengaruh terhadap harga pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, apa maksud pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai untuk pembelian pulsa? Kami akan bahas bersama Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama dan pengamat perpajakan Bawono Kristiaji, dan kami juga sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad. Saya ke Pak Yoga terlebih dahulu. Pak Yoga, sebenarnya yang masyarakat ingin tahu apakah harga pulsa ataupun token listrik ini naik atau tidak nih jadinya?
Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita sudah banyak menyampaikan juga, tadi disampaikan Ibu Menteri Keuangan juga bahwa ini sebenarnya bukan jenis pajak baru atau objek pajak baru. PPN ini kan sebenarnya untuk pulsa itu sendiri dari sudah sejak puluhan tahun yang lalu yang namanya pulsa telekomunikasi itu sudah terutang PPN dan itu sudah berjalan dengan baik selama ini. Jadi kalau saya ambil contoh, kalau kita membeli pulsa telepon yang nilainya 100.000 dan mungkin di pasaran menjadi 103.000 semacam itu. Nah sebenarnya di dalam yang nilai yang kita bayar, harga yang kita bayar tadi 103.000 tadi sudah ada PPN-nya 10% dari nilai itu dan itu sudah masuk ke negara sebagai penerimaan pajak atau PPN. Nah, yang kita lakukan dengan PMK yang baru ini sebenarnya hanya masalah mekanismenya yang kita sederhanakan, kita potong. Dan itu memang PMK berlaku pasti ada tanggal berlakunya 1 Februari, tetapi kembali lagi perlu kami tegaskan pemahaman di masyarakat yang kurang tepat yang mengatakan seolah-olah mengesankan bahwa yang selama ini nggak kena kemudian 1 Februari akan kena, jadi harganya kemungkinan akan naik 10% semacam itu. Jadi kami tegaskan bahwa selama ini sudah terutang PPN dan sudah berjalan dengan baik. Yang 1 Februari nanti pun juga akan sama, tetap terutang PPN, ada PPN 10% di situ. Hanya mekanismenya aja yang agak kita sederhanakan. Sehingga karena memang sudah sama-sama terutang PPN sebelum ini dan kemudian ke depan, jadi harganya juga nggak akan berubah, sama aja begitu. Yang dibayar oleh masyarakat terhadap pulsa ini sama aja gitu. Nggak ada perubahan karena masalah pajak PPN ini. Seperti itu, Mbak. Tapi di tingkat distributor dan tingkat pengecer, apakah ada perubahan kalau memang meskipun di tingkat pengguna masyarakat tidak ada kenaikan harga, tapi di tingkat lain seperti distributor dan pengecer, apakah ada kenaikan harga, Pak Yoga? Nah ini yang perlu kami jelaskan yang sebenarnya tadi saya sampaikan mengenai penyederhanaan. Penyederhanaan ini adalah pemangkasan jalur PPN-nya. Jadi begini ya, kalau saya cerita PPN, satu produk seperti pulsa ini diproduksi oleh perusahaan telekomunikasi, kemudian dijual kepada distributor utama atau tingkat 1, kemudian dijual lagi ke distributor tingkat 2 atau distributor besar, server tadi, kemudian ada lagi dijual lagi ke distributor kecil atau yang agen itu, kemudian ada lagi toko pengecer atau kalau kita bicara counter pulsa itu baru ke konsumen akhir atau pengguna atau kita di masyarakat. Pak Yoga, jadi ini sebenarnya aturan ini diajukan agar tidak ada pengenaan pajak 2 kali atau double gitu ya Pak ya? Nah, bukan begitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita cerita PPN itu selalu bertingkat berantai begitu, tetapi ada mekanisme pajak masukan, pajak keluaran sehingga sampai dengan akhir nanti sebenarnya PPN yang dibayar ya benar-benar hanya 10% dari harga. Nah, saya cerita lagi. Tadi ada 6 atau 5 atau 6 jalur sampai ke konsumen akhir. Nah, di kondisi yang terjadi saat ini adalah bahwa distributor kecil dan juga pengecer, mereka itu kesulitan menerapkan sistem PPN itu. Oleh karena itu dengan PMK ini dikatakan bahwa jalur pemungutan PPN itu hanya 3 layer saja. Jadi dari operator telepon, kemudian ke distributor utama, kemudian ke distributor kedua, dan distributor kedua ini menjual kepada distributor kecil. Inilah terjadinya PPN menurut PMK ini. Dan kemudian distributor kecil menjual lagi ke pengecer ke sana lagi sudah tidak perlu mengikuti atau memungut PPN sebagaimana sebelumnya. Ini justru simplifikasi sebenarnya, kita pangkas. Tetapi harganya nanti jatuh-jatuhnya juga akan sama. Karena yang tadi dijual PPN yang ada di pengecer dan distributor kecil itu sebenarnya juga nggak terlalu besar gitu. Jadi sudah tercover di dalam PPN yang di distributor kedua tadi. Jadi kembali lagi, ini hanya pemangkasan mekanisme PPN saja dari yang selama ini 5 atau 6 layer menjadi hanya 3 layer. Tetapi itu tidak akan merubah harga, apalagi membuat harga itu meningkat naik 10% karena ada PPN itu sama sekali tidak benar. Mungkin nah, itu, Mbak. Pak Yoga, dengan hanya ada 2 layer yang terkena pajak sekarang, di mana pengecer sekarang tidak dikenakan pajak, bukankah seharusnya pada akhirnya harganya justru turun? Kalau masyarakat awam mungkin menilainya seperti itu, dan sampai ke pelanggan harusnya
karena tidak membayar pajak harusnya turun karena pengecer tidak perlu membayar pajak, Pak Yoga. Iya. Nah, kalau kita bicara PPN, mekanisme PPN itu kan unik ya. Ada PK, PM, BK, PM, dan seterusnya semacam itu. Nah, ketika di jalur yang 2 terakhir ini dipangkas, dampaknya itu nggak terlalu besar kepada PPN secara keseluruhan atau harga secara keseluruhan. Nah, yang juga perlu kami sampaikan faktanya adalah bahwa selama ini yang di pengecer atau distributor kecil itu memang nggak banyak yang melakukan pemungutan saat ini, sebelum ini gitu ya. Satu, karena mereka mungkin pedagang kecil UMKM yang memang tidak wajib memungut PPN. Atau kemudian mereka memungut sudah di atas 4,8 miliar setahun, sehingga harusnya memungut PPN, tapi mereka mengalami kesulitan untuk melakukan mekanisme PPN ini. Sehingga sekarang pun sebenarnya mereka nggak pungut juga gitu kan. Nah, itulah yang kami katakan bahwa ketika kita tangkap hanya sampai di distributor yang kedua tadi, sebenarnya nanti ya harganya sama aja, PPN-nya juga sama aja, tidak ada yang hilang, apalagi nambah kan begitu. Nah, itu kira-kira Mas. Baik, saya ke Pak Bawono. Kalau menurut Anda dengan adanya aturan ini, masyarakat akan dirugikan atau justru diuntungkan atau yang nggak ada apa-apa gitu, cuma hanya pemangkasan mekanisme saja gitu? Oke, terima kasih Mbak Nisa dan Mas Pandi. Mungkin saya juga mencoba mengklarifikasi. Kalau kita bicara sistem PPN di Indonesia, ini kan sistem di mana pajak konsumsi yang mendorong prinsip netralitas dengan mekanismenya adanya pajak masukan dan pajak keluaran, sehingga tidak ada yang namanya cascading effect ataupun harga yang meningkat berkali-kali lipat. Itu sebenarnya prinsip PPN di Indonesia. Nah, dalam konteks masalah token, pulsa, dan sebagainya, kita perlu mengetahui bahwa dalam implementasi tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena ini kan ada berbagai layer distributor, sehingga pada kenyataannya bisa jadi yang distributor di tingkat yang semakin mendekat sama konsumen, ini juga yang tadi disebutkan oleh Pak Yoga, tidak mengetahui tata cara pemungutannya, atau mereka juga memang bukan pihak yang ditunjuk untuk memungut. Sehingga dengan ada ketentuan ini sebenarnya berusaha untuk membuat lebih mudah, lebih berkepastian dan sebagainya. Untuk PPh-nya, ini juga kita perlu melihat sistem PPh di Indonesia ini kan berbasisnya adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis. Artinya bahwa jika ada pelaku-pelaku usaha dalam ekosistem penjualan pulsa dan sampai voucher dan token listrik yang ibaratnya mendapatkan penghasilan, tapi selama ini ternyata tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan baik, disinilah dimunculkan namanya mekanisme withholding tax melalui PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Ini sebenarnya juga kemudahan yang nantinya akhirnya untuk menjamin kepatuhan dari si pelaku di ekosistem tersebut. Nah, kalau kembali lagi nih, ini menguntungkan atau tidak? Ini kembali lagi, saya mungkin perlu, kalau kita melihatnya secara keseluruhan, dengan adanya kepatuhan yang meningkat, harusnya ini lebih adil ya. Jadi ibaratnya para pemain di segala jalur distribusi, terus kemudian juga siapa yang mendapat penghasilan akhirnya membayar pajak dengan lebih adil, akhirnya pastinya semua better off seperti itu, saya bilang seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi konsumen juga saya bisa melihatnya adalah kembali lagi ke prinsip PPN dan PPh tadi, bahwa ada mekanisme pengkreditan di mana atas beban-beban pajak yang dipungut misalkan di distribusi layer pertama dan berikutnya, itu kemudian bisa menjadi pengurang-pengurang beban pajak, ataupun juga kalau misalnya kita melihat mekanisme withholding tax-nya, ini juga sebenarnya dipastikan supaya nanti bisa justru mengurangi beban pajak dia di akhir tahun. Baik. Sehingga tidak ada lagi beban biaya yang menjadi biaya penambahan dari harga jual tersebut. Baik, seharusnya tidak ada lagi beban biaya. Kita tanyakan ke Pak Tauhid Ahmad. Pak Tauhid, tanggapan Anda dengan peraturan baru tersebut? Pak Tauhid. Halo. Ya, Pak Tauhid, tanggapan Anda? Ya, menurut saya ya momentumnya saat ini belum tepat di tengah
pemulihan ekonomi. Karena ketika pemulihan ekonomi kita justru butuh relaksasi pajak dan juga ekspansi fiskal yang menyeluruh untuk mendorong perekonomian tumbuh. Jadi ketika ada apapun berkaitan dengan kenaikan, kemudian persoalan ini juga muncul, maka otomatis akan memberikan persepsi dunia usaha akan terpukul. Meskipun memang tadi disampaikan oleh pemerintah dari teman-teman Kementerian Keuangan bahwa ini adalah penyederhanaan, dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa memang tidak terkena dampak langsung, tapi bagi distributor ini bisa saja dianggap upaya penegakan hukum dan ini akan menambah kos mereka begitu. Nah, akibatnya apa? Mau tidak mau meskipun mungkin pengaruhnya kecil ke konsumen, tetapi sulit untuk dicegah untuk ada kenaikan meskipun kenaikan harga meskipun ini katakanlah tidak berpengaruh begitu. Nah, implikasinya masyarakat mungkin agak sedikit keberatan karena di tengah situasi sekarang yang work from home dan juga katakanlah banyak aktivitas menggunakan internet digital, beban untuk pengguna ini akan semakin besar. Jadi mungkin ya soal momentum dan mekanisme sosialisasi yang saya kira menjadi titik kritis. Yang kedua juga menghindari tadi apakah beban ini sebaiknya dipikul distributor atau pada akhirnya konsumen yang akan menerima. Nah ini yang saya kira perlu dilihat kembali. Kalau pemerintah menjamin tidak ada kenaikan di tingkat bawah, mungkin lebih bagus. Tapi kalau misalnya sulit bahwa terjadi di lapangan untuk dikendalikan, nah ini yang atas dasar karena kenaikan di tingkat distributor, karena disulit kendalikan, maka saya kira efeknya akan cukup negatif bagi masyarakat atau konsumen. Baik, baik, saya kembali ke Pak Yoga. Mekanisme sosialisasi jadi titik kritis. Dikhawatirkan memang ada salah paham atau miskomunikasi antara memang distributor dengan peritel atau pengecer. Ya, terima kasih masukannya bahwa memang sosialisasi harus terus dilakukan untuk mengedukasi baik para pelaku usahanya maupun masyarakat. Nah, hari ini kan kita juga melakukan edukasi terutama untuk masyarakat yang kita sampaikan bahwa secara mekanisme PPN, karena itu sudah berjalan lama, jadi tidak mungkin ada kenaikan harga pulsa 10% dibandingkan sebelumnya. Nah, memang kalau terkait dengan pelaku usaha, kita juga tentunya akan berkomunikasi, bersosialisasi terus. Kita waktu menyusun ini pun juga mengundang asosiasi tertentu yang relevan, yang kita juga ajak diskusi begitu. Dan ke depan kita akan terus sosialisasikan. Kembali lagi kalau bicara momentum juga sebenarnya kalau saya melihat karena kembali lagi dengan penjelasan yang clear bahwa memang dengan mekanisme PPN seperti ini tidak akan menyebabkan harga naik gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada isu dengan momentumnya. Ini bukan jenis pajak baru, tidak akan menambah harga 10% karena PPN baru, segala macam seperti itu. Jadi menurut kami sih di masyarakat harusnya tidak ada isu itu. Gitu. Baik, apa yang bisa dilakukan Pak Bawono untuk mencegah pengecer nakal misalnya seperti yang dikatakan oleh Pak Tauhid tadi untuk justru memanfaatkan momen seperti ini untuk justru menaikkan harga jual mereka? Begini ya, jadi mungkin ada dua ranah yang perlu kita klarifikasi. Yang pertama kan ranah di mana pemerintah mengintervensi market dalam artian di sini ada kebijakan pajak yang kemudian akhirnya juga membuat yang namanya mekanisme ini menjadi lebih sederhana. Tapi di sisi lain ada memang pasar yang bekerja atau merespon atas kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, bagaimana atau sejauh mana pemerintah bisa mengintervensi pasar ini sampai memastikan harga jualnya di akhir itu bisa diterima konsumen, itu memang sesuatu yang lebih sulit dikendalikan. Tapi bukan berarti pemerintah dalam hal ini melepaskan kepada mekanisme pasar sedemikian rupa saja atau tidak bertanggung jawab. Karena kalau kita lihat semisal ya, saya ambil contoh misalkan PPh pasal 22 yang ditetapkan tarifnya 0,5% dari penghasilan brutonya atau dari penjualannya, seperti itu nilai penjualan. Ini sebenarnya sesuatu yang kita tahu dalam konteks undang-undang PPh kita nilainya itu benar-benar sangat memang dibuat rendah, tapi paling tidak menjamin ada prepaid dulu, ada penghasilan yang bisa dikolek oleh pemerintah, dan ini tidak akan membebani akhirnya beban pajak mereka semakin besar. Maksudnya begini, dengan tarif tersebut
ini tidak akan yang namanya bahwa laba operasional mereka itu menjadi berkurang gitu ya, karena ini cuman mekanisme yang sifatnya cicilan saja di awal. Ini kan mekanisme withholding tax. Jadi dan pemerintah dalam hal ini sudah mengatur gitu. Jadi kalau misalkan ada pedagang yang nakal atau segala macam, dan ini nanti juga akan dikoreksi oleh mekanisme pasar. Menurut saya juga seperti itu. Jika kalau semisal secara umum tidak ada kenaikan harga, kalau misalkan ada pengecer-pengecer yang nakal dan segala macam, ini nantinya juga akan dikoreksi oleh market bahwa mereka juga mungkin saja tidak laku di pasaran. Seperti itu ya. Jadi ini yang mungkin perlu untuk diperjelas. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa ini ada dua ranah. Yang satu adalah ranah di mana pemerintah mengintervensi atau membuat kebijakan dan sebisa mungkin mengontrol sampai ini tidak akan berpengaruh, tapi ada dinamika pasar di sini. Nah, tapi dinamika pasar itu sebenarnya menurut saya juga bisa menyelesaikan persoalan itu sendiri. Baik. Saya kembali ke Pak Tauhid. Pak Tauhid, kira-kira apa masukan lagi yang terutama untuk sosialisasi yang nantinya ini justru berefek akan ke pedagang-pedagang nakal dan tadi Pak Bawono bilang ya biarkan mekanisme pasar saja yang nanti akan menyingkirkan mereka gitu. Ya, saya kira begini, kalau soal pasar memang ada yang bisa tereliminasi dengan mekanisme pasar, tapi ada yang tidak begitu ya. Nah, menurut saya memang jangan sampai ini bisa dilihat sebagai peluang untuk menaikkan harga. Nah, pemerintah harus melakukan satu pengawasan, kalau di komoditas pangan itu kan ada operasi pasar, tapi kalau di ini mungkin tidak ada. Tapi paling tidak ada mekanisme punishment yang memang menjamin harga di tingkat konsumen tidak berlebihan naiknya ataupun meningkat seperti halnya tadi kenaikan 10% itu sangat besar sekali. Nah, saya kira itu yang pertama. Yang kedua tentu saja ya forum-forum untuk sosialisasi tidak hanya dilibatkan pada level terpusat ya, tapi juga pada pelaku-pelaku usaha maupun konsumen yang hanya membaca satu arah. Jadi kalau hanya mekanisme yang terjadi selama ini kan itu yang membuat akhirnya persepsi konsumen menjadi oh ya naik gitu. Nah, ini akan jadi peluang mereka mempersepsikan salah begitu. Baik, harus ada sosialisasi dan juga pengawasan dari pemerintah. Terima kasih Pak Tauhid, Pak Bawono dan juga Pak Yoga. Selamat sore. Pemirsa, informasi lain, warga buang sampah sembarangan terpergok petugas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.